Soal marga, saya bilang hati-hati kalau orang ditanya sio apa, jawabnya binatangnya langsung disebut. Makanya tadi ada satu anak kecil yang pintar, dia hafal betul. Kakek neneknya, papa mamanya sio apa. Wah, dia bilang, saya ingat nenek saya itu kerbau, kakek saya itu anjing, mamanya babi katanya. Ini ada satu kata sionya dihilangkan, itu bahaya. Makanya itu kalau makin zaman, makin berkembang, banyak lagi orang tidak memahami arti sio. Karena tahun ini dan bacaan Injil yang sangat bagus, memang mengungkapkan tentang sio dan makna arti tahun kelinci. Tahun ini tahun kelinci 2574. Tahun kelinci air mengungkapkan tentang satu kepribadian yang hidup dari orang yang lahir tahun kelinci. Ada satu kekuatan khusus. Karena kelinci itu sendiri mengungkapkan pertama mulai panjang umur, ya, ada kemakmuran, lalu kemudian panjang umur, tadi kan ada kaitan dengan panjang umur, lalu kemudian kepintaran. Tahun kelinci air dengan nasihat Yesus yang mengatakan bahwa engkau harus terlebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. 白天再没有太阳来光照你，黑夜无月亮来照耀你，但是上主要做你永久的光明，你的痛苦要做你的光荣。天国这边我们可有，天上主就是为了在你的中间。因父及子及圣神之名，愿天父的慈爱、基督的圣宠、圣神的恩赐与你们大家同在。亲爱的兄弟姐妹们，大家早安，大家好！我先祝大家新年快乐，万事如意。恭喜恭喜！水兔跳过来了，那个老虎跑掉了。Jadi pertama-tama saya ucapkan dulu selamat Imlek, selamat tahun baru. Pada perayaan misa tahun ini, tadi saya katakan kelinci air lompat kemari dan harimau sudah lari. Ya. 新家主义，当当主义，恭喜新年，新年快乐，新年进步，新年健康。所以呢，今天我们庆祝这一台弥撒。首先，我们要求天主，我们先感谢所有的过去的一切。现在我们来把我们的方向看全面的，有很大的希望对我们的每个人的生活。Mari dalam perayaan ini saya mengajak kita semua, kita mencoba untuk melihat apa yang ada di depan kita, satu harapan besar, dan tentu kita mensyukuri ya sesuatu yang sudah lewat, yang pahit, tentu kita jadikan menjadi pelajaran untuk kita langkah selanjutnya, terlebih ketika masa pandemi menggerogoti kehidupan umat manusia. Karena itu di misa syukur ini kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan menganugerahkan kepada kita kesempatan hari ini dan untuk perjalanan kita selanjutnya. 所以呢，现在我们首先根据全权的举行政绩，mari kita mengakui segala dosa kekurangan kita supaya pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. 我向全能的天主和各位兄弟姐妹承认，我虽然行为上的过失，我罪，我的重罪，为此恳请众神童真圣母玛利亚、天使圣人和你们各位兄弟姐妹，为我祈求上主我们的愿全能的天垂怜我们，使我们的罪，使我们得到永生。请大家祈祷， Marilah berdoa。全能永生的天主，你是宇宙万物的元始，在此万象更新之际，求你恩赐我们个性生活，充盛精神，一心修往你。以上所求是看你的主，我们的主天主耶稣基督，他你的上神永生永王。今年开始或春节，605夜，攻读创世纪。天主说，在天空中要有光体，以分别昼夜，作为规定时节和年月日的记号。要在天空中放光，照耀大地，事就这样成了。
天主于是造了2个大光体，较大的控制白天，较小的控制黑夜，并造了星宿。天主将星宿摆列在天空，照耀大地，控制化夜昼夜，分别明与暗。天主看了，认为好。以上是天主的圣训。当主你的名，乃不舍何其美妙。当主你的名，乃不舍何其美妙。我仰观你亲手所造的穹苍，和你漫步在天空的星辰月亮。这人算什么？你竟对他怀念不忘。凡人算什么？你竟对他坚固周详。上主你的名，才不舍何其美妙。你使他扫心于天色，可以他光荣和珍贵，使他统着你双手的画工，让万物服从他的命令。上主你的名，才不舍何其美妙。所有的羊和牛，以及田野间的走兽，天空的鸟和海里的鱼，以及游行海中的水族。上主你的名，才不舍何其美妙。哈利路亚，哈利路亚。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。上主，我们的天主应受赞美，因为上天下地的一切都是你的。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。愿主与你们同在，愿你的心灵同在。共读圣马窦福音。各愿往有归你。耶稣向他的门徒说：“你们不要忧虑说，我们吃什么，喝什么，穿什么，因为这一切都是教外人所寻求的。你们的天父原晓得你们需要这一切。你们现该寻求天主的国和他的义德，这一切就会加给你们。所以你们不要为明天忧虑，因为明天就有明天的忧虑，一天的苦足够一天受了。”以上是天主的圣训。
今天所念的福音是我们改过前山。你们该先寻求天主的国和他的义德，所有的一切他会加给你。Kalian harusnya lebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, segala yang lain akan ditambahkan kepadamu. Saudara sudah terkasih，亲爱的兄弟姐妹们，这段福音好像大家都很常就听到了。Saya kira bacaan Injil ini sangat sederhana, kita sudah sering dengarnya. Nah, ungkapan Yesus ketika berkhotbah di bukit, lalu dia mengatakan dia melihat jangan kita hanya bertanya dengan apa yang kita cari, apa yang kita makan, apa yang kita pakai dan seterusnya, mengkhawatirkan banyak hal di dunia ini. Maka dikatakan kalian harus lebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. 好，首先没有讲到这一段福音的道理，我先问下大家。Hari ini yang dipilih khusus, walaupun ini hari Minggu biasa, ketiga ya. Lalu kemudian saya mau coba tanya-tanya dulu sedikit. Biasanya orang muda ini agak labil gitu kan. Saya 年轻人，我想问一下，不要说年轻人啦，他最近的yang paling dekat aja. 这一年tahun ini tahun apa disebut? Tahun kelinci. Ngepek ya. Tanya anaknya malah. Anak si MC, ya, udah kia. Ya, tadi tahun kelinci air. Nah, saya hanya mau mengatakan begini, hati-hati ya. Memang orang Chinese， 我们华人，特别是大概50以上的，都是会问，没有问那个岁月，但是又问你是属什么。Ya, jadi orang zaman dulu tidak pernah boleh atau tidak sopan bertanya soal umur. Biasanya dia akan tanya itu sio apa. Dari sio dia bisa ketahuan di umur berapa, ya. Karena sio itu ada 12, ya. Nah, karena itu hati-hati, 要小心，ya. 为什么刚才我就问那个年轻人？因为大部分我不是属于年轻人，什么都不知道啦。但是我要说，就是因为年轻人在当中，他们的意见，他们的所有的，因为这个世界上他们学了太多了嘛。Ya, saya mengapa bertanya kepada orang muda? Karena orang muda dia sekarang bukan soal labilnya, tapi karena belajar terlalu banyak sehingga banyak hal dalam tradisi agak sedikit boleh katakan lupa. Ya, ini aja mau tanya tahun ini tahun apa? Aja masih mikir dulu. Nah, ternyata tuh kalau misalnya satu binatang pun disebut dalam tahun, masih ada 5 lagi, ya, air, tembaga, api, tanah dan kayu, ada 5 lagi. Jadi masing-masing sudah punya ungkapan arti makna yang berbeda. 所有的那个动物在这个我们那个生肖当中就是不一样的意义了。所以今年就是水的兔年。Saya tadi katakan hati-hati karena begini saya pernah ketemu, 这是条军lang lah, 好。那农家，我强有聪明的农家，聪明哦，一在吼。呀马呀公呀爸呀马呀姐呀公当中，一在小妹，这副啊聪明啦，佢啲嘅爸嘅咩嘅公嘅婆嘅叔嘅乜嘅咕隆中嘅买香哦，有你问题啊？哎，小孩子，小朋友，问你一下啊，哎，这位问一下。你弟嘛，你婆你公你太你爸你妹隆中你买香，我记得，我知，你打出来我媽和婆是牛啊，我公和公是話咁樣，我叔是豬啊，我妹韓國腔哦。heo koa, ngapain aku sih ya gitu mah, sesa koa. Oh ya bahasa Indonesia aja jadi lupa. Ini ada soal marga, saya bilang hati-hati kalau orang tanya, jawabnya hati-hati. Ditanya sio apa, jawabnya binatangnya langsung disebut. Makanya tadi ada seorang anak kecil yang pintar, itu dia hafal betul. Kakek neneknya, papa mamanya sio apa. Wah dia bilang, saya ingat kakek saya itu nenek saya itu nenek saya itu kerbau.
Kakek saya itu anjing. Mamanya babi katanya. Jadi xiaoxin. Jiu itu saja. Ada satu kata xiao-nya dihilangkan, itu bahaya. Makanya itu kalau makin zaman, makin berkembang, banyak lagi orang tidak memahami xiao, arti xiao. Ya, karena tahun ini dan bacaan Injil yang sangat bagus, memang mengungkapkan tentang xiao dan makna arti tahun kelinci. Tahun ini tahun kelinci, di tahun 2574. 那说到大家亲爱的兄弟姐妹们，是做什么，不管这在什么情况当中，也是要小心。你做买事情，做买工课，拢种好做那就这样。他说做那是好啊，老人家喺打，我哋做乜嘢啊？他不去做，老人家安怎讲，自家就咁疼嘅字，做咩冇去做？佢所以小心好。那兔年。Tahun kelinci air itu mengungkapkan tentang satu kepribadian yang hidup dari orang yang lahir tahun kelinci itu ada satu kekuatan khusus. Karena kelinci itu sendiri mengungkapkan pertama mulai umur panjang umur, ya, 对事业的关系, ada kemakmuran, lalu kemudian panjang umur tadi kan ada kaitan dengan panjang umur, lalu kemudian kepintaran, ya. Dalam diri kelinci air, jadi came bocah jadi autasi. Oh, jauh cek oh kintan oh, biasa kan dia cek出来啊，给你boy. 我起量哦，我讲，咋没我讲没吃，都没吃的呀，笑。好啦，這就唔嗌噶啦，冇變啦。OK， 都成故事是啱係啊嚇，咪睇到做成幾好啊嚇。這飼養噶，kadang-kadang冇食，kadang-kadang 佢misa等佢出來美一條波啦，佢生都美條波康噶，要逼追啲啊，笑。OK， ini ada intermezzo. Baik, supaya kita kembali kepada, jangan kita hilang dari konsentrasi kita dengan tahun kelinci air, dengan nasihat Yesus yang mengatakan bahwa engkau harus terlebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. 在那个一起病的时候, pada waktu masa pandemi, Pak lihat, itu一个问题, ya, ada satu pertanyaan mungkin dalam hidup kita selama pandemi itu, ya sampai sekarang masih ada pandemi, jangan kira sudah hilang ya, masih. 昨天我听到了，在中国大陆现在更提高啊。Kemarin pagi saya masih dengar berita Tiongkok itu katanya tahun ini situ selama mempersiapkan Imlek, wah langsung melonjak lagi itu pandemi ya, itu COVID. Baik, nah selama COVID mungkin kita sampai kepada satu pertanyaan. 在那个疫情病的时候当中，我们就遇到了一个问题，什么问题？在这个生活上，我们到底是找了什么？ Sebenarnya di tengah situasi seperti ini yang mencekam, pada akhirnya dalam hidup kita apa yang kita cari? Ya pasti saya yakin semua jawaban mengatakan kita pertama cari selamat. Yang kedua tentu kita berusaha mencari kesehatan itu begitu bernilai artinya. Karena ketika COVID menyerang segala sesuatu membuat kita semua terpuruk. Saya tidak tahu di gereja ini ada enggak di antara kita yang tidak kena efek COVID, angkat tangan. Anda tidak kena? Kena semua. Kan? Efek, kan? Pasti. Saya tidak tanya kok kena COVID ya. Nanti tidak enak ya. Orang yang kena COVID nggak mungkin lah dia mau angkat tangan. Nah. Oke, semua kena. Maka pertanyaannya adalah, ketika masa itu berlaku, ketika masa itu berjalan, 当那个情况当中，你看大家都着急，很害怕。但是呢，我们又问到这个问题，很重要的问题，就是这个生活上到底我们找了什么？ Pada akhirnya kita lihat dalam kehidupan seperti ini, kita lihat kan tetangga kita, teman kita, sahabat kita, tiba-tiba, dah boleh, kemarin baru ngopi bersama. Habis itu dengar dia meninggal, wah kita semua sudah cemas, lari ketakutan. Pergi PCR, pergi antigen dan lain-lain. Kalau dulu orang tiba-tiba, puji Tuhan,
Wah, semoga dapat rezeki dan segala macam. Ketika pandemi, aceh lari semua. Tunggang langgang, mana orang mau bilang banyak dapat rezeki, takutan semua. Nah itu satu situasi, apa yang kita cari ya, keselamatan dan kesehatan. Nah sekarang COVID sudah agak tenang, 这个疫情已经比较安静了，但是也是一样的问题，karena masih pertanyaan yang sama，到底我们着了什么？除了以前在那个疫情当中，就是我们在着急害怕，我们这个问题就是叫有救啊。 有身体健康啊什么的，但是现在呢，找到什么？现在此刻是要开始恢复。Situasi sekarang ini, meski COVID agak tenang, yang kita cari bukan hanya soal keselamatan dan kesehatan, tapi kelanjutan hidup. Maka perlu yang kita cari saat ini adalah pemulihan. Ya, 虽然过年。 那所以呢，我们就把这个过年的情况让出来，有什么意思对我们的生活？Memang kita merayakan Imlek, merayakan tahun baru. Mungkin juga di rumah keluarga masing-masing ada merayakan ulang tahun, ada pesta ulang tahun perkawinan dan lain-lain. Mulai pelan-pelan. Apa pada akhirnya kita akan mulai memulihkan lagi keadaan yang lalu. Nasihat Yesus sangat sederhana. 应该你们先寻求。 Seharusnya duluan kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kenapa? Karena kita selama masa-masa yang lalu, saya nggak mau sebut lagi kata COVID, masa-masa yang lalu kita pelan-pelan sedikit demi sedikit digerogoti kehilangan keselamatan kita. Mulai dari damai, tenang, bahagia, sukacita semua pelan-pelan mulai surut, mulai habis terkikis karena keadaan itu. 当那时过去的我们所有的那一切，就是那个天主的天国的情况，已经慢慢的失落了，不见了。那所以现在又再找出来，要找过来。Karena itu sekarang ini justru karena itu sudah menghilang, kita harus cari kembali. Makanya tadi kata cari dipakai oleh Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah dan kebenarannya yaitu bukan Yesus telepon ini. Siapa tahu Yesus mau bilang Kyonghi ya, memelai ya mau niam ken hak gua na ang pao kek le ya. Iya, soalnya kemarin saya juga dapat satu pesan. Cheng Hu, lo macam tu bisa, tak sih, mau hak gua Cheng Hu ha, 我是这里这里面，我啦，没hak gua tapi misalnya 我刻了出来哈。 这里刻出来，你红包嘞？maka Cheng Hu 做misal kayak itu lah, mereka cai lah kan. Lu hamba tak, ini pun tong pun bioju kayak itu nih metan ini kayak sih kan? Mau bilang suruh cepat, misalnya cepat-cepat ya, jangan lama-lama. Tapi mau suruh saya ngomong bahasa Indonesia, ngomong bahasa Teochew, ngomong Mandarin, bukannya gampang, ini otak saya bisa berantakan di sini. Oke, lanjutkan. Ya, itu tadi saya bilang Yesus mau kasih ucapan selamat Kyonghi, ya. Misa jangan lama-lama nanti dikasih angpau ya. Baik. Kalau itu HP dia dia tahu aja ya. Oke, HP, jangan salahkan HP-nya kan, salahkan kita yang tidak matikan HP. Oke, saya lanjutkan tadi sampai di mana ya? Oke, cari. Orang Teochew, orang Kek suka kata cari. Tapi sebenarnya kadang-kadang salah pemakaiannya. Ya, ditanya, apa yang kau cari dalam hidup? Ya, saya sekarang senfat ani cima ai sih. Dong kimchi, nah, cuy luya. 我大这里嘛那口去全掉，对不？老师你家里你没请么啊？讲啊没啊，讲多。นั่งเดี๋ยว就นั่ง哦，นั่งแค่นั่ง哦，kalau ta全类，意思是打出来哈，去探类、穿类啊，没请类啊，你请跟这话，你穿嘅，探类啊，ya。 Tanlui sebenarnya itu membuat sesuatu menjadi masuk. Nah, tapi kalau kita cari, makin cari makin lari. Nah, itu. Oke, baik. Kita kembali kepada top. Itu cua aduh hai. Jadi bocek dia.
我食到荷叶啊，我食到。Padahal yakin sio aja cuy tapi wo cek dia tadi. Oke. Kau tiga. Nah, karena itu kalau gitu bagaimana kemudiannya bagi kita? Karena Tuhan Yesus meminta kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya kita mengutamakan dulu bagi diri kita sendiri, dalam diri kita, badan kita. 在我们的本身上，我们一定要把它所有的 变成恢复了之后，我们才会有一个力量。Karena ketika kita memulai memulihkan semua yang ada dalam diri kita, disitulah kekuatan baru yang akan masuk dan membuat kita bisa pelan-pelan menjalani lagi hidupnya. Karena itu saya suka itu banyak ungkapan-ungkapan lewat terutama di tengah perayaan Imlek ya. Itu kita coba lihat, mulai nampak barongsai, mulai nampak naga. Nah, saya hanya mau mencoba sedikit memberikan informasi, saya tidak terangkan. Kalau terangkan tidak cukup 2 jam, ya, perlu seminar 2 hari, ya. Saya baca buku itu tentang naga, ya. Nah, yang paling parahnya kan banyak orang Kristen, termasuk orang Katolik, banyak suka mencela naga yang di Yaleng ya, itu apalagi Nyang Liongah, Yaleng, Teotiu tadi Yaleng, itu bahasa Mandarinnya apa? Liung Wah, lain pula Mandarin berterjemahannya. Katanya itu naga yang menari-nari. Nah, lebih kalau orang kayak bilang Yaleng Nyang Liung, Teotiu Yaleng. Nah, jadi kayaknya naganya dipamerkan, diajak keliling gitu kan. Nah, saya bilang orang Kristen hati-hati. Apalagi mereka baca lagi kitab Wahyu. Di sini sih ada ahli kitab suci, saya nggak berani terangkan. Ada Pastor Paulus Tony. Hati-hati. Naga yang disebut dalam kitab Wahyu tidak seperti di dalam tradisi Chinese. Apalagi sampai dibilang itu naga itu adalah setan. Hati-hati lah nang to kuntian ho, mau siswa ta setan Jadi kayak setan ya nang juela. Setan. Wah, si setan lah, kamu ah. Maksudnya setan itu margatan. Hohoa. Coba sih, setan, tinang setan aja. Cenim kalau kok enggak berani. Padahal tadi saya mau bagi angpau loh yang setan. Boleh jadi loh. Iya. Nggak mau ngaku pula setan. Oke, takut dipelesetkan. Naga di dalam tradisi Chinese, Long, 在我们华人的风俗，这不是一个动物。Naga di dalam tradisi Chinese itu bukan satu binatang, itu tidak ada. Naga long semeyo, itu fiksi, itu hanya satu bayangan. Tetapi, 但是，在龙这一条龙的里面，所有的 动物就在里面，就是对有那个力量的关系、精神的关系都有在里面。Tetapi di dalam naga yang digambarkan seperti itu, semua itu kumpulan binatang-binatang yang memiliki kekuatan, kepintaran dan segala macam yang membawa berkat dan seterusnya. Di dalamnya dimasukkan di dalam binatang. Itu kita sebentar saja, nggak usah lama-lama lagi. Berarti bagi jeruknya kelamaan. Bro Diakon, Dok Diakon minta tolong sebentar. 你看，这个动物，如果有人看到我就扶他，我就问他，你是什么时候看到这种动物？Lihat, sebenarnya binatang ini tidak ada, memang tidak ada. Tetapi di dalam dirinya sekali lagi mengandung kekuatan, karena di dalamnya di situ kumpulan binatang-binatang yang bernilai, berarti memiliki kekuatan khusus. Kita mulai lihat dari kepala. Agak tinggi sedikit enggak? Yang di sana nggak kelihatan nanti, Senghu kirim pakai WA aja ya. Tapi sekali lagi jangan lupa angpaunya ya. Lihat kepalanya. Kepalanya mulai dari katanya jidatnya. Jidatnya itu unta. Dari unta. Saya nggak tahu di mana letak. Saya lihat kayaknya nimbul-nimbul ini unta. Katanya ke unta punggungnya kan begini. Katanya unta itu binatang yang luar biasa. Kenapa? Punya kekuatan yang luar biasa, tahan di cuaca yang sangat sulit. Tetapi di punggung dia menyimpan lemak untuk menjaga-jaga dalam kehidupannya.
我们华人orang tenang sekarang tongin itu namanya cientu itu penting. Ya, semacam tabungan lah atau apa cientu bahasa Indonesia saya nggak bisa terjemahkan. Nah, itu unta menyimpan lemak di punggungnya itu untuk kekuatan kehidupan dia ketika tidak ada makanan di padang gurun kan tidak ada makanan. Oh, singkat-singkat aja. Katanya kumisnya ini kumis kambing. Kumisnya kumis kambing. Banyak yang suka yaleng toh ya jalan-jalan gamada-gamada. Semua lari-lari tarik kumisnya situ. Capek-capek tarik kumis di sini di rumah aja gunting benang merah aja. Wah, udah ngapain capek-capek situ. Susah payah dari besar kan. Kumisnya itu kambing itu menyimbolkan katanya itu binatang penurut. Kalau orang dalam hidupnya menuruti aturan main segala macam itu pasti hidupnya tertib dan hidupnya juga dijamin bisa menyelesaikan banyak hal. Ya, lalu kemudian kita lanjut ke apa lagi? Tanduknya tanduk rusa. Rusa bukan rusak. Rusa. Luah bahasa Mandarinnya, luah itu bahasa Ke. Teocu setam ya, lok lok ya kata. Ya oke lah, 4 bahasa masih main lah di sini. Itu tanduk rusa, itu juga menggambarkan juga satu kekuatan khusus. Saya lupa persis apa yang digambarkan dari rusa. Tapi rusa membawa kemakmuran katanya, membawa berkat. Kita lanjut saja, badan kemudian matanya katanya mata kelinci. Tadi sudah diungkapkan arti dan makna kelinci. Tapi kelinci lebih juga menggambarkan di sini matanya itu hati-hati. Kelinci juga menggambarkan binatang yang hati-hati. Banyak hal juga dalam hidup kita harus hati-hati dan segala macam. Lanjut, badannya tuh badan ular, cuasa. Ya. Hak ni na, ho ha, sa si gong sa bo, mo gong sa go bo. Ni gong sa go si有sama wa, tapi ni si gong go si sama wa, saku sama. Sa go, 有咩講到sa go 呢個？嘅公係要咩㗎？嘅埋一嚇，sa go，後個，哎呦後個。Anti nggak just yang heo lagi ya, lo yang heo mah, Penyingkat kampung ah, ya oke, trong heo nggak just kampung ya, tapi mau kita pungpau ha, oke, itu sisiknya, sisik ikan, ikan juga menggambarkan kemakmuran, tapi susunan sisik itu menggambarkan itu tahap lapis demi lapis, tahap demi tahap, ya, itu sebagai simbol mengatakan bahwa kita akan melewati tahap-tahap proses untuk sampai kepada kesuksesan dan kemakmuran. Apalagi cakarnya cakar elang, ya. Elang juga satu binatang yang menggambarkan itu fokus dan dia memiliki cengkraman yang kuat. Karena itu ada cengkraman yang kuat. Orang Chinese juga kalau dia berdagang juga begitu. Begitu ada kesempatan memang dia langsung tangkap, ya. 有机会，啊，在生活上最重要的是时间跟机会。Ya, dalam kehidupan kita yang paling penting dalam hidup adalah waktu dan kesempatan. Karena ketika waktu sudah berlalu, kesempatan itu pasti sudah hilang. Baik, lanjut singkat-singkat saja. Dan terakhir ekornya, masih sebenarnya banyak ya. Belum giginya, belum ada, tidak usah terlalu banyak. Lalu kemudian, nanti kalau saya terangkan giginya, ada yang tanya lagi, sikat giginya apa pula. Ekornya juga ekor ikan. Itu selalu gambar naga. Nah, kalau beli gambar naga, tidak boleh beli gambar naga yang ekornya lurus atau ke bawah. Lalu ekornya harus selalu ke atas. Nah, itu sebagai tanda disitulah katanya rezeki begitu dicangkul atau diambil langsung di apa namanya itu menjadi apa sih ke atas bahasa tidak muncul lagi. Nah, itu kita kumpulkan kayak orang kalau sekop barang, sekop langsung dibuang, langsung disimpan, ditabung, dan itulah menjadi apa namanya tanda-tanda berkat yang kita simpan di dalam kehidupan kita manusia. Oke, cukup. Diakon, kasihan tanganmu pegal nanti ke, ya. Tenang saja, kamu pegang 2 menit lebih lama pasti angpaunya lebih besar, ya. Dari pastor paroki ya, bukan dari saya. Pastor paroki kabur ya, ada di sini rekannya. Pastor paroki kita doakan supaya tetap sehat-sehat karena beliau pergi berobat ya, jadwalnya untuk pergi berobat ke Jakarta. Baik, saya lanjutkan. Nah, ketika Tuhan mengatakan demikian dan kita tahu bahwa kiat-kiat bagi langkah hidup kita masing-masing, seharusnya kita tahu bagaimana kita menjalaninya.
Asal, semua nasihat di binatang-binatang itu kalau kita pegang baik, kita bisa mendapatkan. Jangan lalu sebaliknya. Ketika justru kita sedang jalan, di situ kita suai tahu sih bahasa Indonesia, seperti terpeleset, tergelincir oleh kelakuan kita sendiri. Manusia itu susahnya apa? Susah dikontrol apa? 现在攻击的在我们的生活上是什么？就是我们的嘴巴、我们的脑筋和我们的心，后来变出来我们做的动作。Yang susah dikontrol hidup manusia adalah mulutnya sendiri, pikirannya, lalu kemudian hati, serta disitulah lalu akan terungkap dalam tindakannya. Ya, seperti satu keluarga, Cicu terakhir, keluarga kaya raya, ya, dia punya kekayaan bisa sampai 7 keturunan. 他的财产能够到了7倍，7 keturunan， 但是 第6倍失败了，光了， sampai keturunan ke-6 habis semua. Gara-gara apa? Nah, kita kembali kepada Sio lagi tadi itu. Gara-gara apa? Salah pilih menantu. Ya, bukan sebenarnya masalah pilih menantunya sih, keturunannya lah. 7 倍, 7 keturunan. Tetapi turunan ke-6 sudah bangkrut, habis segala-galanya. Ya, ini sih hanya cerita. Jadi orang kaya ini bermarga cuan. Mau menguah memang usia cuan ya. Nggak tahu, namanya juga cerita. Marganya cuan. Cuan artinya apa? Untung. Cuan, cona. Marga cuan. Anak pertama lahir laki-laki, diberi nama Cuan Cek Ban. Ya, anak laki-laki pertama diberi nama Untung 10.000. Itu terjemahannya. Lalu kemudian kawin, lahir lagi keturunan kedua, ketiga tadi. Laki-laki juga. Diberi nama Cuan Cek Pek. Pek saya, ya namanya. Untung 100.000. Keturunan yang berikutnya lagi, laki-laki, ya, karena laki-laki kan menggariskan marga keturunan bapaknya. Cuan, masih tetap cuan. Cuan Cek Cai, untung 1.000. Lalu kemudian keturunan berikutnya juga Cuan Cek Pek, masih untung tuh. Tetapi keturunan berikutnya anaknya perempuan. Kalau perempuan kan tidak menggariskan marganya lagi cuan. Kawin. Anak perempuannya, satu-satunya. Kawin dengan marga Bo. Lahir anaknya, laki-laki semua. 7 anaknya atau lebih. Anak pertama diberi nama Bo Huat. Bo Huat itu apa boleh buat? Anak kedua, Bo Jia. Anak ketiga, Bo Bangsai. Anak berikutnya Bokeka. Anak berikutnya namanya si Ahong, orang panggil Ahong, jadi Bohong. Nah, itulah cerita bohong. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya berharap bahwa dalam misa perayaan ini kita boleh bersuka cita. Tentu sukacita itu semoga kita membawa kasih Tuhan yang sesungguhnya di dalam hidup kita masing-masing, karena kita mau mulai memulihkan lagi kehidupan kita dengan berkat-berkat-Nya. Yen curiai ini tuk jai ulu ni jai hefang. Yen ta chu funin di sin an kang. 主的爱如流水匆匆，愿你分享他的爱，在那茫茫的黑夜见烛光。主的爱如流水匆匆，愿你分享他的爱，主的爱。 主的爱，谢谢。 Tepuk tangan pada setengah pas suara saya. Karena tidak sempat kompromi sama tukang kor iring saya nyanyi. Jadi terjemahannya itu adalah kasihnya Tuhan, ya, sesungguhnya kasihnya Tuhan akan menyertai kita sampai kapanpun, dimanapun kita berada.
Meskipun perjalanan dan kasihnya Tuhan terus mengalir seperti air yang mengalir dari hulu ke hilir ya, tidak berhenti. Meskipun kita dalam kehidupan kita menghadapi berbagai banyak hal dan segala macam, di tengah kegelapan, di situ terbitlah terang Kristus bagi orang beriman. Dan disitulah Tuhan terus memberkati kita, memberi kita kesehatan dan juga memberkati semua rezeki-rezeki kita. Amin. 新的调剂，基督，我们传报你的圣声，我们歌颂你的福光，我们期待你光荣的来临。请看天主的羔羊，请看主门是主者，蒙在了父生人的人是有福的。主，我当不起你到我心里来，只要你说一句话，我的灵魂就会痊愈。Marilah berdoa，请大家祈祷。上主，我们领受了你圣体圣者的圣体圣血，求你加强我们的信德，使我们在这一年中常常依赖你的护佑，平安度日，脱免一切的危险。以上所求是靠我们的主基督。Kita masih tetap posisi berdiri, mari kita mohon pastor paroki atau mewakili untuk memberkati jeruk yang ada di depan altar. Allah Bapa yang Maha Baik, pada perayaan Tahun Baru Imlek tahun 2574 ini, bertepatan perayaan syukur musim semi, Engkau telah menumbuhkan harapan kami dengan tunas baru pada sayur-sayuran, buah-buahan, dan segala persembahan yang ada di sini. Pada buah-buah jeruk ini, telah Engkau hiasi hasil kekayaan simbol dan tanda dengan warna kuning keemasan. Kami percaya bahwa dengan mempersembahkan diri kami masing-masing di awal tahun baru ini, Engkau membuat hidup kami bersinarkan cahaya dalam hati keemasan, dalam hidup yang penuh sukacita, damai dan bahagia. Karena itu kami mohon berkatilah buah-buah jeruk ini dan segala persembahan ini, agar setiap orang dari kami yang memperoleh dan menikmatinya akan diberkati dengan rahmat berlimpah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya mohon kepada Bapak Uskup Emeritus dan juga Provinsial Kapusin serta para imam, mari kita tempangkan tangan atas umat kita, memberkati mereka dengan penuh harapan di tahun yang baru ini. Tuhan sertamu. Rahmat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sepanjang tahun ini. Putra Yesus Kristus sumber kerahiman ilahi menganugerahkan berkat-Nya yang berlimpah. Dan Allah Roh Kudus menyertai kita dengan kesehatan, kekuatan, rahmat, juga serta memusatkan perhatian pada usaha pemulihan bagi hidup kita masing-masing. Dan saudara sekalian dibimbing dilindungi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan demikian perayaan Ekaristi syukur Imlek tahun 2574 ini sudah selesai. Mari pergi, kita diutus.